Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada 8 karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingatkan salat. Salah satu kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari terjadi setelah zuhur, ketika Kiai Hasyim Asy'ari sedang mengajar kitab di depan para santri yang jumlahnya banyak. Ia pun tiba-tiba melemparkan tongkatnya pada muridnya. Ia bersikap apatis dan tidak peduli jika tongkatnya yang mengenai santrinya. Santri yang mengalami kesakitan itu berusaha menahan diri agar tetap pada posisi demi menjaga moralitas pada guru. Sejenak murid tersebut ingat jika dirinya belum melaksanakan ibadah sholat duhur, sedangkan waktu sholat duhur akan berakhir. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi satu kali, akan tetapi berulang-ulang sebagai peringatan kepada santrinya yang meninggalkan perintah agama dan melakukan kesalahan. Yang kedua, Pondok Pesantren Tebu Ireng menjadi markas pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika terjadi perang kemerdekaan, setiap orang yang pergi perang untuk mengusir penjajah dikumpulkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebu Ireng. Mereka diberi minum air sambil membaca, "Ya Allah, Ya Muhid, Ya Allah, Ya Hafidz, fansurna ala qaumil kafirin." Kepada orang-orang yang dikumpulkan tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi pantangan yang tidak boleh dilanggar selama berperang. Barang siapa yang melanggar pantangan tersebut, mereka akan terkena tembakan musuh. Para pejuang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menceritakan kisah ini, termasuk salah satu dari mereka yang bernama Pak Siin. Yang ketiga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengetahui kejadian di tempat yang jauh. Allah memberikan kelebihan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain walaupun tempat itu jauh. Hal ini sama dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Beliau bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan dapat memberi perintah kepada pasukannya tersebut di atas mimbar. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang mengajar para santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, pada waktu yang sama beliau bisa mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya sekitar 30 km dari Ponpes Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari di samping dapat melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare. Beliau juga dapat memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Yang keempat, penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, akan tetapi bom itu tidak pernah meledak. Yang kelima, Hasyim Asy'ari memberi amalan kepada santri. Apabila Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin memberikan suatu amalan kepada para santrinya, maka 3 orang santri akan beliau panggil dan dilihat menggunakan mata batinnya. Dengan mata hati, beliau memilih salah satu dari ketiga santri tersebut yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjalankan amalan yang akan beliau berikan. Selanjutnya, 2 orang santri yang tidak beliau pilih akan disuruh untuk keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil. Yang keenam, kelebihan dari santri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ketika Jepang menjajah, apabila tentara Jepang mendatangi Pondok Pesantren Tebu Ireng, bisa dipastikan bahwa kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang
tidak akan dapat berjalan jika bannya disentuh oleh para santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketujuh, Hasyim Asy'ari ditahan oleh penjajah. Tentara Jepang pernah menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang tidak suka kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencela ibadah yang dilakukan para tentara Jepang tersebut, yaitu para tentara Jepang harus memberi penghormatan kepada matahari setiap pagi. Selama Kiai Haji Hasyim Asy'ari berada di dalam tahanan, para santri beliau datang dan akhirnya tentara Jepang melepaskan beliau. Dan yang terakhir, Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin musyawarah para ulama dan melancarkan resolusi jihad. Selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh Islam dan pendiri NU, beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Salah satu jasa dari beliau yaitu mengenai peran serta beliau sewaktu terjadi perang kemerdekaan di daerah Surabaya. Waktu itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mengharuskan setiap orang Islam yang tempat tinggalnya berjarak kurang dari 96 km dari Surabaya, mereka harus datang ke Surabaya untuk ikut berperang melawan penjajah. Mengetahui hal tersebut, akhirnya masyarakat Islam berbondong-bondong datang ke Surabaya. Meskipun para pejuang hanya menggunakan senjata seadanya, akan tetapi atas berkat doa para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya sehingga para penjajah menderita kerugian besar ketika perang 10 November yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia. Itulah adalah karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.